warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapor pendidikan. Pertama, kita buka email pembelajar kita, yaitu admin ya, sebagai kepala sekolah emailnya. Karena di situ ternyata ada info tentang link rapor pendidikan sekolah kita. Lalu diklik infonya, yaitu langsung klik cek rapor pendidikan Anda. Klik link rapor pendidikan. Selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau daerah. Lalu ke bagian bawahnya, lihat hasil satuan pendidikan dinas. Gunakan akun belajar ID ya bun ya. Lebih bagus menggunakan laptop membukanya. Info cara masuk. Siapa saja yang dapat mengakses platform rapor pendidikan? Yang dapat mengakses rapor pendidikan hanyalah kepala sekolah, operator pendidikan setempat, dan atau petugas dari dinas pendidikan. Untuk sementara ini, satuan pendidikan dan kantor wilayah di bawah kementerian yang SLB dan lainnya belum bisa mengakses segera infonya. Bagaimana cara masuk ke platform rapor pendidikan? 1. Klik tombol masuk sebagai satuan dinas pendidikan yang tadi ya bun ya. Lalu kedua, pakai akun belajar ID. Lanjut, bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID? Terdapat dua jenis akun belajar ID, yaitu satuan pendidikan sekolah yang mendapatkan platform belajar ID. Untuk mengakses link tadi, bagaimana cara mengaktifkan belajar ID? Buka halaman Google seperti tadi, email ya bun ya. Lalu passwordnya jangan lupa. Syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran. Lakukan pergantian kata sandi. Jika tidak perlu tidak apa-apa agar tidak lupa dengan password ya. Apa yang harus dilakukan jika muncul halaman Anda tidak diakses? Masuk menggunakan email pribadi atau menggunakan akun belajar ID dengan domain belajar ID. 2. Anda bukan kepala satuan pendidikan, dinas daerah atau operator sekolah. Anda belum memiliki akses belajar ID. Anda belum mengaktifkan akun belajar ID. Bagaimana cara melakukan reset password? Di situ ada petunjuknya, klik formulir ini ya. Jika belajar ID-nya belum aktif. Selanjutnya kita coba masuk ke rapor pendidikan lembaga kita. Masuk menggunakan akun ID admin ya bunda, kita sebagai kepala sekolah atau operator misalnya. Tapi gunakan yang admin ya bun ya. Lalu unduh indikator rapor pendidikan. Dokumen ini menjelaskan definisi, tujuan, dan subindikator. Kita unduh filenya sebagai rambu-rambu kita mengisi lembar perencanaan berbasis data. Setelah Anda mengenal raport, lalu menyusun rencana peningkatan kualitas pendidikan. Lalu kita unduh file lembar PBD-nya. Nanti ini yang akan diisi alur penerapan PBD. 1. Unduh lembar PBD-nya. 2. Diisi lembar PBD-nya, simpan dan terapkan. Cek file yang tadi sudah diunduh, kita copy, usahakan simpan di folder PBD ya bunda, satu folder agar kita mencari datanya tidak kesulitan. Disimpan file lembar PBD tadi yang berupa Excel. Lalu boleh dibuka filenya untuk dipelajari, diisi. Bentuknya seperti ini tampilannya bunda. Baca aku ya. Selamat datang kepala satuan para pendidikan PAUD. Di situ ada 3 petunjuk ya. 1. File Excel kerja yang dapat Anda gunakan untuk menyusun perencanaan. Lalu ada tombol kuning di situ yang diakses tidak perlu jaringan internet, dan ada untuk yang memakai internet yang hijau. Pertama kita klik evaluasi diri. Agar bisa digunakan, klik enable-nya ya bunda. Ada lembar 1 identifikasi evaluasi.
Mangga di sini kita harus literasi ya Bun ya, membaca pelan-pelan. Ada tabel yang harus kita isi dengan keadaan sekolah kita yang sesungguhnya. Kita harus isi sejujur-jujurnya administrasi yang ada di sekolah kita ya Bunda. Lembar kedua ada identifikasi memilih, ada IRB, RKT. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan apa itu RKT, RKAS, lebih mendalam lagi ya tentang file lembar PBD ini diisinya. Mangga dipelajari dalam file lembar PBD ini ya Bunda-bunda. Dalam file Excel ini banyak sheetnya, dicek aja per sheet ya Bunda. Ada lembar 4 rencana RKAS, ada kode kegiatan benahi, lalu ada deskripsi dan lain sebagainya. Mangga untuk dipelajari lembar Excel PBD ini Bunda-bunda. Sebagai kepala sekolah tentu mengetahui tentang administrasi di sekolah lembaga masing-masing. Jika sekiranya Bunda-bunda sudah selesai mengisi lembar PBD, lalu di save as lembar PBD-nya. Jangan lupa dirubah nama filenya. Seperti contoh ini, lembar PBD PAUD. Contoh penulisan filenya yaitu lembar PBD PAUD underscore NPSN PAUD. NPSN PAUD kita diketik underscore nama PAUD SPS Nurul Ilmi contohnya. Kalau sudah langsung di save datanya ya Bunda-bunda.